Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi kesebangunan dan kekongruenan menggunakan alat peraga ini. Kita akan menentukan apakah dia kongruen atau tidak, apakah dia sebangun atau tidak. Oke, sebelum itu Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Dwi Guntur Saputra, NPM A1 channel 19062 dari Universitas Bandung. Oke. Nah, yang pertama ini ada persegi panjang ya. Nah, di sini sudah Bapak persiapkan, yaitu persegi panjang. Kita akan menentukan apakah dia kesebangunan atau kekongruenan, atau dia tidak kesebangunan dan tidak kekongruenan. Kita coba. Oh ya, sebelum itu, jika dia menutupi persegi panjang yang di alat peraga ini, jadi dia kongruen ya. Kita coba apakah dia kongruen. Nah di sini sudah dapat kita simpulkan bahwa persegi panjang ini kongruen. Kenapa? Karena dia menutupi persegi panjang yang ada di belakangnya. Setelah itu kita menentukan kesebangunan atau tidak. Nah, di sini sudah Bapak persiapkan persegi panjang kecil ya. Apakah dia kongruen atau tidak? Nah, di sini sudah kita simpulkan ya. Dia tidak kongruen. Kenapa? Dia tidak menutupi persegi panjang yang ada di belakangnya. Apakah dia sebangun? Ayo kita cari dulu. Di sini nilai BA-nya itu 14 dan di persegi panjangnya itu dengan panjang 7. Nah, jika kita perkecil 14/7 sehingga menghasilkan 2/1, dan nilai A ke C, panjang A ke C itu 8, dan di persegi panjangnya ini, persegi panjang yang kecil ya, itu 4. Jika kita bandingkan 8/4 itu 2/1 juga, sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa dia sebangun ya. Oke, selanjutnya itu segitiga sembarang. Nah, ini sudah terdapat segitiga sembarang. Apakah dia kongruen atau tidak? Kita coba. Nah, dan ternyata dia kongruen ya. Dia menutupi segitiga sembarang yang ada di belakangnya. Setelah itu kita mencari apakah dia sebangun atau tidak. Sebentar. Nah, di sini sudah dapat kita simpulkan juga ya. Dia tidak kongruen, karena dia tidak menutupi segitiga sembarang yang ada di belakangnya. Kita coba apakah dia sebangun atau tidak. Di sini nilai A ke B, panjang A ke B yaitu 14. Sedangkan di segitiga sembarang yang kecil itu 7 nilainya. Jika kita bandingkan 14/7 itu, jika kita perkecil nilainya 2/1. Dan panjang B ke C itu 13. Sedangkan yang segitiga sembarang yang kecil itu 6,5. Jadi kita bandingkan, yaitu 2/1 juga. Dan panjang C ke A itu 8, yang segitiga sembarangnya itu 4. Kita bandingkan juga, jadi 2/1 juga, sehingga nilainya sama semua, 2/1 semua kan. Jadi dia jadi dia kesebangunan, jadi dia sebangun ya. Sebangun. Oke, seterusnya itu jajar genjang. Nah, di sini sudah Bapak siapkan juga jajar genjang ya. Ini apakah dia sebangun, apakah dia kongruen dengan yang ada di alat peraga ini? Kita coba ya. Nah, dan ternyata dia kongruen karena dia menutupi jajar genjang yang ada di alat peraga ini. Setelah itu kita mencari sebangun atau tidaknya. Nah, ini ada jajar genjang yang kecil dengan nilai
5 dan 5,5. Kita coba ke sini. Nah, dia tidak kongruen ya, karena dia tidak saling menutupi. Setelah itu kita bandingkan nih nilainya. Panjang C ke D itu 11, sedangkan yang jajar genjang yang kecil itu 5,5, dan D ke A itu panjangnya 10, sedangkan yang jajar genjang yang kecil itu 5. Jadi kita bandingkan nih 10/5. Jika kita perkecil yaitu 2 berbanding 1, dan yang C ke D, panjang C ke D itu 11/5,5. Jika kita perkecil juga itu 2 berbanding 1 juga, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dia sebangun juga. Oke, di sini selanjutnya ada trapesium siku-siku, persegi dan segitiga. Nah, di sini Bapak akan memberikan kalian tugas ya. Kalian tentukan nih sebangun atau tidaknya dari trapesium, persegi dan segitiga. Sementara itu Bapak akan memberikan nilai-nilai yang akan kalian uji coba apakah dia sebangun atau tidak. Nah, di sini trapesium ya, trapesium siku-siku dia sebangun, dan kalian catat nih nilai A ke B itu 10, B ke C itu 10, C ke D itu 4, D ke A itu 8. Oke, dan untuk trapesium siku-siku yang kecilnya itu nilainya untuk A ke B, untuk A ke B, B aksen ya, taruh sementara itu B aksen saja. A aksen, B aksen itu 5, B aksen, C aksen 5, C aksen, D aksen 2, B aksen, A aksen 4. Oke, seterusnya itu ada persegi. Nah, ini dia sebangun ya, dan nilainya itu panjang A ke B itu 10, B ke C itu 10, C ke D itu 10, D ke A itu 10. Dan untuk segitiga yang kecilnya, persegi yang kecilnya itu 5. Untuk A aksen dan D aksennya itu 5, B aksen, C aksennya itu 5, C aksen, D aksennya itu 5, D aksen, A aksen itu 5. Terusnya segitiga. Nah, ini ada segitiga dengan panjang A nya itu, A ke B nya itu 10, dan panjang B ke C nya itu 18, C ke A nya itu 8. Oke, seterusnya itu ada segitiga yang kecil. Nah, untuk panjang A aksen ke B aksennya itu 6, B aksen, C aksennya itu 9, C aksen, A aksennya itu 5. Nah, kalian tentukan apakah dia sebangun atau tidak. Oke, untuk tugas kalian itu saja. Bapak kira cukup untuk penjelasan hari ini. Bapak tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.